Secret Lovers, belakangan cuaca lagi panas-panasnya ya. Memang, fenomena pancaroba ekstrim terasa di beberapa wilayah Indonesia. Siang panas terik, lalu berubah menjadi hujan lebat sore hingga malam hari. Diprediksi selama bulan April, suhu maksimum mencapai 35 hingga 35,6 derajat Celcius loh. Menghadapi teriknya cuaca, air conditioner atau AC jadi perangkat wajib. Layaknya barang elektronik lain, AC harus dirawat. Eits, tapi harus waspada nih Secret Lovers pada modus tipu-tipu tukang servis AC. Awal-awal sih dingin, semingguan dingin, 2 minggu dingin, pas sudah sebulan, nah kok nggak dingin gitu. Padahal kan baru nambah freon, habis dibersihin juga kan. Dari situ kok malah nggak dingin gitu. Idealnya, AC yang digunakan setiap hari memang harus rutin diservis Secret Lovers, antara 4 hingga 6 bulan sekali. Apalagi sebagai barang elektronik yang rumit, tentunya butuh tenaga ahli untuk perawatan ya. Tapi ketidaktahuan konsumen terhadap AC membuat sebagian teknisi melihatnya sebagai jalan untuk meraup keuntungan lebih. Waduh! Alih-alih merawat AC dengan benar, mereka justru membuat konsumen harus menservis AC berkali-kali dengan berbagai dalih. Seperti yang dialami Dewi, memiliki 2 AC di rumahnya, perempuan berusia 33 tahun ini nyaris selalu mendengar hal yang sama dari tukang servis AC. Pertama dibilangnya nggak dingin, nambah freon. Kedua ada aja kayak kapasitornya lah, terus kayak suruh ganti apanya bautnya lah. Ada aja yang diganti mbak, kita kan orang awam nggak tahu ya, jadi kita ya aja ikutin. Ya, freon. Dari awal Dewi memiliki dan menservis AC-nya, kalimat itulah yang selalu didengar. Padahal biaya mengisi freon AC tidaklah murah, bahkan terkadang lebih dari ongkos servis. Sayangnya, uang yang dikeluarkan seperti menguap, karena AC kembali tak dingin setelah sebulan. Awal-awal sih dingin, semingguan dingin, 2 minggu dingin, pas sudah sebulan, nah kok nggak dingin gitu. Padahal kan baru nambah freon, habis dibersihin juga kan. Dari situ kok malah nggak dingin gitu. Merasa dikerjai oleh tukang servis AC, Dewi pun memutuskan untuk memakai jasa saudaranya sendiri. Dari situlah Dewi merasa heran, freon yang seringkali menjadi kambing hitam AC panas tidak lagi rutin diisi pada 2 AC-nya. Dan ternyata justru dinginnya AC bertahan lebih lama. Ya karena saya punya saudara tukang servis juga AC, coba sama dia gitu kan, siapa tahu lebih murah. Pas sama dia kok malah nggak pernah ganti isi freon, maksudnya cuma servis sama nyuci aja. Sebulan paling 200. Tapi dingin, selama 2 bulan, 3 bulan masih dingin gitu. Jika melihat sistem kerja AC, freon memang bertanggung jawab sebagai bahan bakar yang akan menghasilkan udara dingin pada AC. Secara sederhana, fungsi utama freon adalah menyerap panas di dalam ruangan, kemudian dikompresi dalam kompresor, dan keluar dalam bentuk gas dingin yang akan menurunkan suhu ruangan. Pada titik tertentu, freon memang akan habis dan AC tak lagi mampu mengeluarkan udara dingin seperti biasanya. Tapi, freon sendiri dianggap sebagai salah satu komponen yang paling awet dalam AC. Bahkan bisa bertahan selama 3 tahun. Lantas, kenapa akal-akalan itu selalu berawal dari freon habis? Kami bertemu dengan Asep, salah satu mantan teknisi AC pada perusahaan ternama yang kini telah membuka jasa tersebut secara mandiri. Menurut Asep, semua bermuara pada uang. Biaya servis AC yang murah membuat dia harus mencari cara agar konsumen bisa mengeluarkan uang lebih. Ya kita cari-cari aja gitu, padahal ini kotor doang gitu kan. Ini bu, freonnya habis atau enggak kapasitornya mati. Itu biar ada tambahan, kan kita rugi juga kalau misalnya jauh gitu. Kalau kita nyuci aja gitu ya, kena harga 75.000, di ongkos aja berapa, kita bensin berapa gitu.
Asep sendiri memilih alasan freon karena hal itulah yang paling logis diucapkan di hadapan konsumen. Setiap AC memiliki satu daya yang merujuk pada besaran tenaga AC untuk mendinginkan suatu ruangan. Istilah ini biasa kita kenal dengan PK. Umumnya, satu unit AC ukuran 1 PK membutuhkan 1 kg freon, sedangkan satu unit AC ukuran 2 PK membutuhkan 2 kg freon. Dari sinilah, Asep mulai menjalankan taktiknya dengan tawaran menambah freon. Dan dari selisih harga freon itulah, Asep mendapat keuntungan lebih. Misalnya freon kan sekilo cuman di bawah 100.000 ya, tergantung toko juga. Nah, kita kan isi tambah freon tuh nggak nyampe sekilo per unit. Cuman kita kan hargainnya 300, tapi kan 2,5. Kalau dari 1,5 sampai 1 PK kita tuh 2,5. Kalau yang udah 1,5 sampai 2 PK ke atas kita 450 per unit. Tapi kan freon itu nggak habis, masih untuk bisa 3-4 AC. Bahkan, Asep juga tak segan merusak bagian tertentu dari AC agar konsumen percaya bahwa unit tersebut perlu tambahan servis. Semua itu dilakukan agar konsumen percaya dengan akal bulusnya. Kalau misalnya nih udah keluhannya nggak dingin atau nggak saya bilang mesinnya mati, ya kita tinggal putus aja kabelnya, udah dia pasti nggak dingin walaupun udah dicuci udah gimana juga. Padahal itu kan posisinya kotor aja gitu kan, tapi bisa aja kita akalin. Ya kita kasih pengertian juga sih, emang unitnya udah bermasalah gitu. Keuntungan Asep akan berlipat ganda jika konsumen mau mengganti unit AC. Di pasaran, AC rusak akan dihargai Rp250.000 saja, sudah termasuk unit indoor dan outdoornya. Jika Asep berhasil menjual dengan rataan Rp1 juta, keuntungannya sangatlah besar. Dari harga keluhannya itu aja sih kalau AC mah nggak dingin kan. Paling kalau emangnya mati kita itu paling perbaikan modul atau enggak dari mesinnya. Padahal mesinnya masih bisa diperbaiki istilahnya kan. Cuman kita perbaikinnya ribet, saranin kita ganti unit dari kita gitu kan. Yang second lah istilahnya. Itu kan harganya lumayan, kita murah ya, kita jualnya agak lumayan gitu, mendekati harga baru biasanya gitu. Mirisnya, Asep menuturkan bahwa aksi kecurangan ini sudah menjadi rahasia umum di kalangan tukang servis AC. Bahkan sejak bekerja di perusahaan AC sebelumnya pun, Asep sudah diajarkan hal-hal seperti ini. Kalau ibaratnya gimana ya? Udah emang kebiasaannya kali ya. Kalau nggak gitu kita kan nggak dapet duit gitu. Kalau kita ngandelin kejujuran ibaratnya ya, kalau di bidang itu kayaknya kecil. Iya, emang disuruhnya kayak gitu dari sononya. Iya, makanya kita kan belajarnya dari dia juga. Meski begitu, Darmanto yang merupakan koordinator AC di salah satu perusahaan menyebut, tak semua tukang berlaku curang seperti Asep. Beberapa jam resmi justru selalu melakukan servis dengan cara terbuka pada konsumen, karena ini adalah usaha jasa yang bisa bertahan lama. Karena itulah, ia lebih menyarankan agar konsumen menggunakan jasa servis AC dari toko resmi di mana tempat konsumen membeli AC. Sebenarnya kita jangan sampai bilang, Mas ini AC-nya nanti dicek freonnya, nggak perlu sebenarnya. Sebenarnya freon itu nggak perlu ditambah kalau nggak bocor. Setiap servis itu untuk pengecekan freon, nggak masalah sebenarnya. Itu wajar. Setiap tukang servis AC pastinya membawa alat untuk mengukur tekanan freon. Dan konsumen punya hak untuk diperlihatkan kondisi freon unit AC-nya. Karena dari situlah konsumen akan tahu apakah AC perlu ditambah freon atau tidak. Selain itu, kondisi yang paling sering terjadi ketika AC tidak lagi dingin sebenarnya disebabkan oleh kurang bersihnya AC Secret Lovers.
kita bisa sebenarnya kalau untuk servis AC itu kita harus punya jadwal servisnya. Kita bisa jarang orang membicarakan ini. Kita dalam setahun itu bisa kita bagi servis AC itu 4 kali. Jadi tiap per 3 bulan kita bisa servis rutin. Itu udah normalnya. Apabila dalam jangka waktu 3 bulan tiba-tiba AC-nya nggak dingin, itu otomatis bisa dibilang ada kerusakan dari unit AC kita. Tetapi kalau masih dalam jangka 3 bulan AC-nya kurang dingin atau panas, itu wajar sebenarnya. Karena AC-nya kotor. Pendingin ruangan di tengah cuaca yang kian panas memang jadi kebutuhan penting ya Secret Lovers. Namun di balik kebutuhan, celah kepercayaan justru bisa dimanfaatkan oknum dengan diagnosa yang dibuat-buat. Pastikan memilih teknisi yang terpercaya, meminta penjelasan detail sebelum perbaikan, dan tidak ragu membandingkan layanan. Jangan sampai niat memperbaiki, endingnya berujung rugi.